Loh, kok karpet? Oke. Oke, oke, selamat sore, pagi, malam buat teman-teman semuanya yang pernah sudah menonton video kami di part 1. Ya, mungkin bisa dilanjutkan di part 2 sih ya, hanya untuk perkenalan saja sampai ada yang isi komentar atau penasaran apa saja yang sudah kami pasang dan mungkin meminta tutorial membuat videonya mungkin. Oke. Ya, daripada kami repot-repot membuat video, mending kita tunggu komentarnya saja jika ada yang mau melihat tutorialnya seperti itu. Ya, by request ya. Karena saya kebetulan cuman bukan YouTuber, tapi saya hanya iseng-iseng hanya untuk ya berbagi sharing aja sih begitu. Biar nggak bosan saja diam ada di rumah. Oke. Oke, now setelah di part 1 mainan-mainan sudah kami pasang di dalam mobil expander kami. Next yang kedua setelah beberapa bulan ya mungkin sekitar 5 bulan yang lalu ya kami menambahkan beberapa aksesoris begitu di mobil kami ya, yaitu adalah ya cruise control. Ya seperti di video yang pertama kami masih gini ya, galau ya apakah bisa atau tidak ya, karena kami memakai transmisi manual. Sempat sih bertanya kepada teman-teman, ternyata mampu dan bisa ya. Jadi di YouTube sudah banyak dijelaskan bagaimana cara instalasi dari cruise control tipe manual. Pertanyaannya, worth it atau tidak? Jawabannya setelah 5 bulan pemakaian, worth it. Jadi bukan saja hanya untuk di jalan tol, di jalan biasa pun yang cukup ya, misalnya sih kayak terlalu pagi atau malam banget pulang kerja atau gimana, itu cruise control ini cukup sangat membantu ya. Jadi instalasinya ya kabel-kabel di sini sudah PNP sih ya, untuk yang tipe tahun 2019 Sport ini banyak sudah kabel-kabel yang sudah tinggal di instalasi dari sini. Lalu dia keluar di fuse box ya, ada instalasinya di fuse box sini ya. Alright ya, beberapa ada kabel di sana sih ya. Kalau teman-teman ada yang tertarik, nanti kami akan buatkan videonya, tapi dengan syarat harus ya minimal untuk kasih tahu kami di kolom komentar begitu. Oke. Next, bagaimana cara memfungsikannya? Sama saja dengan yang tipe Matic ya, cuman perbedaannya adalah satu ya, untuk aktivasi tetap ya melalui write coding write dan ya coding itu ya mute coding itu untuk aktivasi dari cruise control ya. Mungkin next kita bisa buatkan videonya, and then kita bisa sama sih ya, kecepatan sudah di angka 40 lebih. Caranya adalah di set. Oke, setelah dia di set, lalu ya naikkan kecepatan, naik sampai berapa, 80, lalu ada mobil menghalangi, turunkan lagi ya, seperti itulah, naik turun ya, setidaknya bisa untuk mengistirahatkan kaki kalian begitu ya. Lumayan lah, not bad ya, for 5 minutes ya. And then untuk cara cancel sama dengan yang Matic, adalah dengan tombol cancel atau injak pedal rem. Oke. Nah, cuman ada beberapa tambahan instalasi untuk yang manual. Jadi untuk clutchnya juga bisa berfungsi. Jadi ini untuk cancel, dan koplingnya juga untuk cancel begitu. Jadi dia ada 3 sistem untuk mengcancel cruise control ya. 1 lewat tombol, 2 lewat rem, 3 lewat kopling, sehingga tidak menjadi masalah jika Anda memakai manual. Ya not bad lah, karena di luar negeri ya, rata-rata di luar negeri mobil tipe-tipe manual itu juga sudah dilengkapi cruise control. Entah kenapa di Indonesia setiap kami bertanya kepada teman-teman, mereka bilang manual itu tidak worth it untuk cruise control. Why? I don't know. Aku tidak tahu apa alasannya, tapi setahu kami mobil-mobil manual di luar negeri rata-rata mereka pakai cruise control. Ya mungkin ya di sini tidak terlalu panjang sih, makanya hanya 5 menit, 3 menit, ya mungkin paling lama 10 menit lah ya. Ya not bad lah, setidaknya kaki Anda terbantu untuk istirahat sebentar. Next, untuk mainan berikutnya adalah
Kami punya leveling ya. Jadi bagi teman-teman yang pernah menonton di video kami yang sebelumnya, oke, mohon maaf ya, ini kamera kami pakai handphone sehingga tidak terlalu sedikit susah sih untuk fokusnya. Oke, kami punya leveling headlamp ini yang fungsinya untuk menaik dan turunkan lampu utama seperti itu. Jadi di video kami yang sebelumnya itu adalah saklar untuk kamera spion kami. Jadi cukup sangat membantu ya pada saat teman-teman jika membawa penumpang cukup banyak di dalam mobil. Contohnya mungkin 7-seater ini penuh ya, atau bawa bagasi, entah bawa gajah atau bawa bawa bagasi yang sangat berat, itu biasanya lampu kalian itu akan naik ya. Contoh ya, coba kita contoh dulu. Oke, kita contoh dulu. Bagaimana cara melihatnya ya? Oke, kita gelapkan dulu ya, gelapkan. Oke, kita zoom. Oke, kunci. Oke, anggap saja seperti ini. Nah, lihat. Nah, itulah fungsi dari leveling ya. Jadi pada saat kita ubah angkanya, dia akan bisa turun atau naik lagi. Seperti matahari terbit dan matahari terbenam. Ya, begitulah fungsi dari leveling ya. Oke, leveling ini fungsinya adalah untuk menaik turunkan lampu seperti itu. Jadi angka 5 ini yang paling tinggi, ini yang paling rendah begitu ya. Sehingga oke, di mana dia fokusnya tadi? Jadi pada saat dinaikkan dia akan terlihat naik dia lampunya ya. Seperti matahari terbit. Ya. Oke, ini instalasinya juga berisik amat tuh Vespa depan. Oke, instalasinya yang ini tidak mudah ya, tidak mudah. Iya, namun bisa. Karena dia harus membongkar atau membobok sedikit dari headlamp bawaan Anda. Jadinya itu banyak ada sedikit custom ya di dalam headlamp itu. Jika teman-teman pengen atau kepo ya, kita mungkin next bisa buat tutorialnya di mobil teman saya nanti. Lalu mainan berikutnya setelah dari cruise control dan leveling, iya, kita punya panel AC digital. Semua tahu ya bahwa expander tipe sport manual ini dia masih memakai panel kompor begitu ya. Oke, ya karena kami tidak tega untuk menjualnya untuk mengganti itu new expander, ya tidak apa-apalah kalau kita hanya ya beli panel AC-nya ya. Sekarang panel AC expander cukup banyak loh yang jual di toko online itu, dan harganya juga tidak terlalu mahal. Ya 1 juta dapat sih. Biasanya sih teman-teman kalau beli panel AC ini, waktu dia dibilang plug and play juga tidak plug and play juga, karena rumahnya dia lebih pendek daripada yang asli ya, yang lama ya. Sehingga Anda harus sedikit custom antara custom bagian bawahnya atau custom bagian atasnya untuk nutupin renggang. Ini yang kami pakai ini. Nah, ini saya menutupi bagian atasnya sih. Saya pakai kulit kayak gitu sih ya, kulit hitam itu biar tidak terlalu terlihat, sehingga ya samar-samar gitu ya, jadinya dia terlihatlah rapi. Jadi dia untuk soketnya plug and play, gampang saja untuk masangnya. Untuk mode yang ada di dalam panel AC ini yang tidak bisa dipakai adalah rear ya. Ya, rear ini tidak bisa dipakai karena memang tidak ada di tipe yang lama seperti itu. Max Cool. Ini kayak kulkas. Oke, lumayan sih. Nah, untuk Max Cool itu untuk mode ada atas, kaki saja lalu kembali ke atas. Namun dia tidak ada fungsi untuk bagian kaca. Ya, yang tipe lama kan dia ada yang kaca ini ya. Ya, untuk yang digital ini dia tidak ada kacanya ya. Entah itu worth it atau tidak, itu tergantung penilaian teman-teman sendiri. AC oke, bisa hidupin AC, bisa dimatikan. Ini sudah tahu ya. Ya, off begitu sih. Ya, itu saja mainan baru kami.
Ya kalau misalnya teman-teman membutuhkan informasi apa tentang mainan yang sudah kami bikin di dalam mobil expander kami, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin kami bisa buatkan video tutorial cara membuatnya di rumah masing-masing ya. Hitung-hitung menambah ilmu dan ya mengiritkan duit ya. Baik, terima kasih.